Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Masih pagi kok nggak semangat ibu tengok. Ibu nampak loh dari sini muka-muka kalian semua, ha. Ibu ulangin ya. Jadi nanti kalau misalnya ibu bilang selamat pagi, nanti kalian jawabnya sehat, cerdas, semangat gitu ya. Oh, pakai gaya gini. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sehat, cerdas, semangat. Nah, gitu. Bisa kan? Bisa dong. Ayo kita ulang ya. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sehat, cerdas, semangat. Yeay. Akhirnya ya kan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tunggu ya, sebelum kita mulai, Ibu mau share screen dulu nih. Jadi sebelum mulai, Ibu absen dulu, habis itu kita nyanyi. Ayo Ibu absen ya. Renata Sembiring. Hadir Ibu. Indra Maharani. Hadir, Bu. Windy Afriani Pohan. Mana Windy suaranya? Kok nggak dengar Ibu? Hadir, Bu. Terus Ayuni Puspa Lestari. Hadir, Bu. Sama Juria Hardini. Ada kan? Ada Juria. Baik ya. Nah. Bu, saya belum di absen. Bu, aku nggak di absen. Oh iya, Ibu lupa. Siapa itu ya? Oh, Salsabila Trisarandea. Ya, Bu, hadir. Sama Ulfa Saragi. Hadir, Bu. Udah, ayolah nyanyi dulu kita biar semangat anak-anak Ibu. Makanan bergizi dan badanku timbang selalu. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku imunisasi dan bergizi. Imunisasi badanku ditimbang selalu. Posyandu aku dia, ibu selalu pada dan era selalu siap sedia. Berat badanku ditimbang selalu. Posyandu menunggu setiap saat. Aku diare, ibu selalu sadar. Pertolongan
waspada, pertolongan orang lain Ore, selalu siap sedia. bagusan. Yeay. Kita lanjut ke sini. Nampak PowerPoint Ibu? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ayo, hari ini kita belajar tentang apa ini? Makanan bergizi. Tapi sebelum itu, ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Makanan sehat dan tidak sehat, Bu. Pinter anak Ibu yang jawab. Apa contoh makanan sehat? Ayo, siapa yang bisa? Buah dan sayuran, Bu. Bagus, salsa. Lagi, Windy, coba Windy. Makanan sehat apa contohnya, Windy? Sayuran, Bu. Pinter, anak Ibu belajar. Makanan tidak sehat. Renata, contohnya apa, Renata? KFC, Bu. Siapa yang suka makan KFC? Ulfa ini, Saya, Ulfa Bu. kayaknya. Ulfa, Bu. Tiap Ulfa ya, hari kan? makannya KFC, Bu. Banyak uangnya, Bu. Uangnya dia. Indra coba. Apalagi contoh makanan tidak sehat? Ayo apa? Mie, bakso. Nasi basi, Bu. Enak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Makanan bergizi. Tahukah kalian bahwa tubuh kita memerlukan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari? Tentunya ketika kita menjalankan aktivitas sehari-hari seperti belajar, bermain, membantu kedua orang tua, kita memerlukan energi. Nah, energi ini untuk apa gitu? Lanjut. Nanti bakalan dijawab itu pertanyaannya. Dan tahukah kalian dari mana tubuh kita bisa mendapatkan energi yang dibutuhkan? Kan? Dari mana coba? Siapa yang tahu? Ya, dari makanan. Nah, apa itu makanan bergizi, Bu? Gitu. Ayo, siapa yang mau jawab? Makanan bergizi, apa itu makanan bergizi? Nah, udah muncul dia nih. Baca dulu Ayuni, coba. Yang ada di layar. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Ya, pintar. Nah, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat, maka kita membutuhkan makanan bergizi tadi, gitu kan? Nah, apa-apa saja itu makanan bergizi, Bu? Yang pertama ada karbohidrat, lalu ada protein, kemudian ada lemak, lalu mineral, dan ada vitamin. Ya, kita lanjut. Apa fungsi dari zat-zat tersebut? Kemudian, dalam makanan apa saja zat-zat tersebut terkandung? Nah, ini kita bahas ya. Yang pertama ada air. Nah, air sering disebut sebagai sumber kehidupan manusia. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Maka dari itu, air ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Lalu apa saja fungsi air itu? Coba dulu Windy dibaca. Apa fungsi air yang pertama, Windy? Melarutkan makanan, Bu. Ya, pintar. Yang kedua, coba baca Salsa, baca. Memperlancar pencernaan makanan, Bu. Pintar.
Lanjut, Ulfa yang ketiga baca Ulfa. Mengatur suhu tubuh, Bu. Ya, pintar, bagus. Nah, manusia itu dianjurkan untuk minum 8 gelas sehari. Itu minimal ya, atau setara dengan 2 liter. Nah, ketika kita minum, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri air yang aman untuk dikonsumsi. Yang pertama, airnya itu jernih. Yang kedua, tidak ada rasanya. Yang ketiga, tidak ada bau. Dan yang keempat, bebas daripada kuman penyakit. Lanjut ke, nah ini, contoh-contoh makanan yang mengandung air. Itu ada brokoli, terus ada jeruk, terus ada apa lagi nih Salsa? Yang ketiga Salsa. Saya, Bu. Lanjut, Indra yang keempat apa Indra? Semangka, Bu. Lanjut ini, Renata yang terakhir ada apa yo? Terong, Bu. Pintar. Nah, kemudian yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat ini diperlukan sebagai sumber tenaga. Lalu makanan apa saja Bu yang mengandung karbohidrat? Lanjut, ini ada apa ini? Nasi. Kemudian apa lagi Bu? Ada jagung. Jagung. Lalu beras merah. Ya. Ibu nggak kecepatan kan menjelaskannya. Nanti kalau kecepatan dibilang aja. Oke? Ya, Bu. Lanjut, yang ketiga ada protein. Nah, protein ini berfungsi sebagai zat pembangun tubuh kita. Kemudian, protein juga bisa memulihkan bagian-bagian sel tubuh yang rusak. Dan protein ini terbagi dua. Yang pertama, ada nih, contohnya ini, kacang-kacangan, tempe, tahu, bayam, dan brokoli. Itu termasuk protein apa? Ayo, siapa yang tahu? Nabati, Bu. Teng-neng, benar. Lalu selain protein nabati, tentunya ada protein hewani. Contohnya apa? Coba. Contoh protein hewani. Ayo, ada yang tahu? Ayo. Daging, Bu. Lagi selain daging. Ulfa dulu, Ulfa. Nggak ada suaranya Ulfa. Mana sih Ulfa ini? Apa, Bu? Ini contoh protein hewani. Diperhatikan ya Ulfa. Ada susu, ikan, daging, susu, dan lain-lain. Nah, lanjut. Lemak. Lemak itu merupakan sumber zat makanan dalam tubuh. Jadi lemak ini berfungsi sebagai tenaga cadangan gitu, atau cadangan di dalam tubuh kita gitu kan. Lemak juga terbagi dua, anak-anak ibu. Ada lemak nabati dan lemak hewani. Contoh dari lemak nabati, coba Indra bacakan dulu Indra. Contoh lemak nabati yang pertama ada kacang tanah. Yang kedua margarin, yang ketiga alpukat, yang keempat ada kelapa. Ya, pintar. Lagi, lemak hewani. Bacakan dulu contohnya ini Renata. Susu, minyak ikan, keju, lemak hewan, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Lalu yang kelima itu mineral. Nah, mineral ini diperlukan oleh tubuh, gitu kan. Fungsinya apa, Bu? Fungsinya sebagai zat pembangun dan pengatur tubuh yang diperlukan untuk proses metabolisme. Kemudian, mineral ini dapat kita jumpai pada ini. Susu dan apa itu brokoli, mengandung zat kapur atau kalsium. Lalu di telur, tapi ini di kuning telur ya, di kuning telur dan sayur kangkung itu terdapat zat besi. Kemudian di garam itu terdapat yodium. Nah, macam-macam vitamin itu ada banyak anak-anak ibu. Ada vitamin A,
B, C, D, E, dan K. Nih, di vitamin A terdapat wortel, pisang, tomat, dan minyak ikan. Lalu vitamin B. Siapa tadi Bu suruh baca ya? Windy tadi, Windy. Coba vitamin B apa, Windy? Vitamin B itu ada kacang hijau, beras, sama beras merah, Bu. Kita pinter. Terus vitamin C, salsa. Salsa, coba baca salsa. Vitamin C ada jeruk, mangga, belimbing, cabai, Bu. Ya, terus vitamin D. Vitamin D siapa Ibu suruh baca ya? Renata dulu, Renata. Vitamin D ada sinar matahari pagi, kuning telur, daging. Ya. Jadi kalau pagi-pagi jam 8 kita berjemur, nah itu sinar matahari paginya itu bagus untuk kesehatan kulit kita. Lanjut vitamin E itu ada kacang almond, kuaci, alpukat gitu. Kemudian vitamin K ada kembang kol, daun bawang, dan bayam. Ternyata udah selesai. Nah, sampai sini, iya nggak terasa kan? Sampai sini ada yang mau bertanya? Coba, siapa yang mau bertanya? Ibu tunggu ayo. Yang belum ngerti, yang mau nanya, yang lain juga boleh. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo, 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 jangan malu-malu. Kalau malu-malu. Ayo, kenapa kalau malu-malu? Ada yang mau bertanya? Bu, saya Siapa itu? Salsa mau nanya nih. Habis itu Windy tadi kalau nggak salah Ibu dengar tadi. Salsa dulu deh, cepat tanya. Bu, jadi makan Indomie nggak boleh ya, Bu? Mana Salsa? Makan Indomie, Bu, nggak boleh ya, Bu? Katanya, Bu, Windy, makan Windy, Indomie ya nggak boleh katanya, Bu. Ulang-ulang Salsa, ulang. Ada dengar Ibu suara Salsa? Makan Indomie, Bu. Boleh apa enggak, Bu? Makan Indomie ya kan. Nah, Ibu juga suka sebenarnya makan Indomie. Tapi sebenarnya itu nggak boleh gitu. Kenapa? Indomie itu enak aja dia di mulut, tapi sebenarnya khasiatnya di dalam perut kita itu nggak ada gitu. Apa coba akibatnya kalau kita sering makan Indomie? Kita susah buang air besar. Itu Ibu alamin sendiri. Nah, kalau pengalaman kalian nggak tahu lah ya Ibu. Tuh kalau kalian makan Indomie, kalian perhatikan. Jadi, saran Ibu kalau misalnya mau makan Indomie, itu jangan sering-sering gitu. Kalau bisa pun nggak usah dikonsumsi tuh makan Indomie. Nah, kalau misalnya makan Indomie itu punya pakai waktu gitu. Misalnya sebulan itu cuma sekali atau 2 kali. Nah, itu boleh. Jangan pula seminggu itu setiap hari. Nggak boleh ya Windy ya. Indra juga Indra itu. Nggak boleh tuh. Makan sering-sering. Bahaya. Ada lagi? Siapa tadi yang mau nanya? Saya, Bu. Windy tadi jadi nanya, Windy. Jadi, Bu. Dengar suara saya, Bu. Apa cepat? Dengar, Jadi dengar. kan, Bu. Udah jelas. Jadi kan, kalau misalnya udah makan makanan sehat, Bu, tapi dia nggak berolahraga, kayak mana itu, Bu? Misalnya apa? Misalnya dia udah makan makanan yang sehat, Bu, kan? Tapi dia nggak olahraga, Bu, malas-malasan. Gimana itu, Bu? Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Pintar. Makan makanan sehat. Terus nggak diiringi sama olahraga yang cukup. Sia-sia. Gitu. Kenapa? Karena antara makan makanan sehat dengan olahraga itu merupakan
gimana ya, suatu kesatuan gitu. Coba aja kita makan terus, mau makan sehat, mau makan nggak sehat, tapi kita tetap makan. Ya, tubuh kita tuh jadi nggak fit gitu. Kita jadi kalau udah makan terus kekenyangan, apa coba akibatnya? Ngantuk. Tuh, males belajarnya. Jadi tuh kalau misalnya kita makan, kita imbangi juga dengan olahraga yang cukup. Seperti itu. Dah, itu aja. Nah, ingat pesan Ibu. Anak-anak Ibu harus suka dan rajin makan sayur dan buah ya, biar jadi anak yang sehat dan kuat. Gitu kan? Terus, agar kita bisa beraktivitas setiap hari dengan semangat dan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas, jangan lupa makan makanan yang bergizi dan minum air yang cukup setiap hari, gitu kan? Ternyata belum habis. Kita ada tugas. Kita lihat apa tugasnya ini. Langsung gini mukanya kalau dikasih tugas. Nah, lemes. Tugasnya nggak banyak. Tugasnya enak kok. Tapi ini tugasnya individu ya. Belum bisa kita buat tugas kelompok karena kita lagi jarak jauh gini. Nah, tugasnya itu apa, Ibu? Nah, tugasnya kalian amati dan cermati video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, buka YouTube loh Ibu suruh. Kan kalian suka buka YouTube. Mengenai jenis-jenis sayuran dan buah-buahan. Serta dicatat di dalamnya itu terdapat kandungan zat apa saja di dalam buah dan sayur-sayuran itu. Nanti minggu depan Ibu tanya. Itu Bu, Ibu tanya aja atau dikumpul di foto, Bu? Ditulis di buku. Nanti Ibu suruh tunjukin gini. Mana catatannya, mana tugasnya Windy? Nah, nanti Ibu suruh ditunjukkan gini. Kenapa Ibu bisa Ibu baca? Tahuan nanti siapa yang nggak kerjainnya kan? Udah. Kemudian udah selesai kita hari ini. Jadi tadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian rajin-rajinlah makan makanan bergizi, makan buah, makan sayur gitu. Walaupun sayurnya itu pahit gitu. Itu tuh bagus efeknya untuk kalian, untuk kesehatan kalian supaya kalian nggak mudah terserang penyakit gitu kan. Nanti kalau males makan buah dan sayur, nah tahu sendiri akibatnya nanti. Oke, baiklah. Akhirnya pembelajaran kita selesai, tapi sebelum itu kita berdoa dulu biar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah, terus juga masuk ke otak kita, terus juga kita mudah memahaminya. Baik ya, doanya mau siapa yang mimpin ya? Tadi di awal udah Ibu yang mimpin. Coba sekarang yang mimpin doa itu Indra. Ayo. Baiklah, sebelum kita pulang, kita doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selesai. Nah, mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu hari ini. Ya, itu saja pembelajaran Ibu hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada yang belum dimengerti tentang tugas atau pembelajaran tadi, bisa nanti tanya di WA group. Ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Bu.